Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi pada materi jangkauan. Ukuran penyebaran data. 1. Jangkauan. A. Jangkauan lambangnya J. B. Jangkauan antar kuartil atau hamparan lambangnya H. C. Simpangan kuartil lambangnya QD. Ukuran penyebaran data. Perhatikan dua kelompok data berikut. A. 8,15,2,30,22. B. 16,13,15,14,17. Jika kedua data diurutkan, akan diperoleh 2,8,15,22,30, maka median sama dengan 15. 13,14,15,16,17, maka diperoleh median sama dengan 15. Median kedua kelompok data di atas sama, yaitu 15. Akan tetapi, kedua kelompok data itu sangat berbeda. Salah satu perbedaannya terletak pada ring atau jangkauan, yaitu selisih dari data terbesar dan data terkecil. Perbedaan kedua kelompok data tersebut terlihat pada grafik berikut ini. Grafik data kelompok A. X1 sama dengan 8. Data kedua yaitu X2 sama dengan 15, data ketiga X3 sama dengan 2, data keempat X4 sama dengan 30, data kelima X5 sama dengan 22. Grafik kelompok data B, data ke-1 X1 sama dengan 16, data kedua X2 sama dengan 13, data ketiga X3 sama dengan 15, data keempat X4 sama dengan 14, data kelima X5 sama dengan 17. Data kelompok A sangat heterogen atau bervariasi. Data kelompok B relatif homogen atau tidak begitu bervariasi. Jika X1, X2, X3, titik-titik sampai Xn adalah suatu kumpulan data, maka data terkecil X1, data terbesar Xn, kuartil bawah Q1, median Q2, kuartil atas Q3. Dinamakan statistik 5 serangkai. 1. Jangkauan data. Untuk menganalisis data, tidak cukup hanya mengetahui nilai-nilai statistik 5 serangkai saja. Kita perlu juga mengetahui penyebaran dari data tersebut, yaitu dengan ukuran-ukuran berikut ini. A. Jangkauan. Jangkauan atau lambangnya J adalah selisih dari data terbesar dan data terkecil. J sama dengan Xn dikurangi X1. Sifat jangkauan. 1. Mudah ditentukan. 2.
hanya melibatkan nilai data terbesar dan terkecil. 3. Peka terhadap satu nilai data ekstrim. Jangkauan sama dengan xn dikurangi x1 tepi atas kelas interval terakhir dikurangi tepi bawah kelas interval pertama jika datanya berupa data kelompok. B. Jangkauan antar kuartil atau hamparan, lambangnya H. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sifat jangkauan antar kuartil: 1. Tidak peka terhadap nilai data yang ekstrim. 2. Hanya melibatkan 2 kuartil saja. C. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil lambangnya QD adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. ID sama dengan setengah H sama dengan setengah kali dalam kurung Q3 min Q1. Contoh 1. Diketahui soal sebagai berikut. Jawab. Data kita urutkan terlebih dahulu anak-anak. Baru kita bagi menjadi 2 bagian yang sama, bagian pertama dan bagian kedua. Maka akan diperoleh Q2 atau median sama dengan 19,5. Bagian pertama kita bagi menjadi 2 sehingga diperoleh kuartil bawah atau Q1 sama dengan 16. Bagian kedua kita bagi menjadi 2 sehingga kita peroleh kuartil atas atau Q3 sama dengan 24. A. Jangkauan sama dengan xn dikurangi x1 sama dengan 48 dikurangi 7 sama dengan 41. B. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi 24 dikurangi 16 sama dengan 8. C. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau QD sama dengan setengah H sama dengan 4. Contoh 2. Tentukan nilai jangkauan yang dinyatakan dengan histogram. Jawab. Frekuensi pada kelas interval pertama 2, kedua 7, ketiga 10, keempat 8, kelima 3. N sama dengan 30 sehingga jumlah data 30. Maka kita substitusikan di rumus diperoleh 7,5 sehingga letak kuartil 1 pada data ke 7,5. Jadi L116,4,5, I-nya 5, frekuensi kumulatif sebelum kelas interval 2, frekuensi pada kelas interval adalah 7. Kita hitung, diperoleh 164,5 ditambah 5 kali 5,5 dibagi 7. 164,5 ditambah 3,93 sama dengan 168,43. Q3 N-nya tadi 30, peroleh 22,5, jadi letak kuartil 3 pada data ke 22,5. Diperoleh L3 174,5, interval 5, frekuensi kumulatif sebelum kelas interval 19, frekuensi pada kelas interval 8. Kita hitung, diperoleh 174,5 ditambah 5 kali 3,5 dibagi 8 sama dengan 174,5 ditambah 2,19 sama dengan 176,69.
A. Jangkauan XN dikurangi X1. 184,5 dikurangi 159,5 sama dengan 25. B. Jangkauan antar kuartil Q3 dikurangi Q1 diperoleh 8,26. C. Simpangan kuartil QD sama dengan setengah kali hamparan sama dengan 4,13. Latihan soal. Kerjakan latihan soal berikut anak-anak di buku tugas kalian dan hasilnya kalian foto, kirim di link yang sudah diberikan. Demikian anak-anak, jumpa lagi pada materi ukuran penyebaran data simpangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.